Ini hari ini saya kepengen makan masakan Padang ya, masakan Minang. Ini suka saya temuin di rumah makan Padang, yaitu kalio batu telur yang dicampur dengan kentang. Nah, kali ini kita coba masak di rumah ya. Kita buat kalio sesuai dengan bumbunya. Gimana caranya? Ini kalio ini memang enak banget loh. Kalau di nasi Padang itu kalau dicampur di nasinya bumbunya itu aduh meresap banget. Enak banget. Gimana caranya kita ikuti. Hari ini saya pengen masak masakan ala rumah makan Padang ya, yaitu kalio. Kalio telur dicampur dengan kentang. Ini telurnya saya pakai telur bebek ya. Telur bebek, kemudian ini kentangnya kentang yang kecil-kecil ini ya. Kentang kecil-kecil memang khusus untuk kentang rendang katanya ya. Nah, ini kita pakai dua bahan ini kita masak kalio. Gimana terus ya, kita lanjut ya dengan bumbunya. Dan ini ada bumbunya yang mau kita giling ya. Ini ada cabai merah keriting, ada cabai rawit, lengkuas, bawang putih, bawang merah, jahe, dan kemiri. Nah, ini kita bikin memang agak pedas ya. Memang kepengen makan yang agak pedas sedikit ya. Tapi kalau memang tidak suka pedas, ini cabai rawitnya nggak usah dipakai. Tapi hari ini kami pakai cabai rawit. Dan untuk membuat dia lebih kental nanti kita gunakan cabai giling. Saya beli cabai giling di pasar ini ya, beli yang udah digiling. Kemudian ini untuk kunyit sama ketumbarnya kita pakai yang sudah bubukan aja ya, yang sasetan. Ini ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk. Tapi kalau yang mau digiling bisa aja digiling langsung di bumbu yang ini tadi yang ada cabenya ya, bisa barengan nanti. Nah, kemudian untuk aromatiknya saya cuma pakai serai, daun salam, daun kunyit, dan ini daun jeruk. Ini bumbu yang udah kita haluskan, langsung kita masukin ke dalam alat masak, dan ini langsung dicampur dengan cabai giling, dan ini ketumbar dan kunyitnya langsung sekalian masuk. Iya, bumbu aromatiknya juga boleh masuk sekalian, daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan ini serainya udah kami potong-potong biar memudahkan nanti waktu mengaduknya ya. Lanjut kita masukkan santan ya. Ini saya punya santan yang dari kelapa parut, 1 butir kelapa saya peras, tapi yang bagian kentalnya aja yang pertama ya. Dan ini ada kelapa gongseng ya, kita cemplung-cemplung aja sekalian semuanya ya. Ini belum nyala apinya ya, nanti kita pindahkan ke kompor. Lanjut ini kita aduk-aduk dulu ya sampai dia menyatu. Nah, ini belum kita kasih garam ataupun seasoning yang lain, belum ya. Ini biar aja dulu bumbunya dulu ya. Nih kalau sudah kita aduk begini langsung kita naikkan ke kompor. Nah, ini udah kita naikkan ke kompor dan nyalakan apinya. Untuk yang awal ini memang kita nyalakan dalam api yang besar ya, sampai dia mendidih. Dan ini rajin-rajin diaduk karena kita memakai santan dari perasan asli. Nah, ini bumbunya harus rajin-rajin ya diaduk ya, supaya nggak sampai terpisah antara santan dengan air alias pecah santan. Sabar ya masaknya ya, harus rajin ngaduk. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kalau sudah mulai mendidih gini, ini semakin rajin kita ngaduknya ya, karena kita pakai santannya yang santan asli. Kita tunggu sampai lebih kental ya, biar lebih medok ya. Ini kita masak dulu sampai dia medok, nggak terlalu medok, maksudnya setengah mateng gitu ya.
Nah, kalau dia udah pekat gini, warnanya udah pekat, kita masukin telurnya dulu. Kentangnya nggak usah ya nanti, bukan nggak usah, kentangnya belakangan maksudnya ya. Sekarang telurnya dulu dimasukin supaya telurnya ngeresep bumbunya ke dalam telur. Ini masih rajin kita ngaduknya. Ini kalau warna telurnya udah seperti ini ya, sudah hampir sama dengan warna bumbunya, kita bisa masukin kentang. Ini kentangnya sengaja bulat-bulat aja ya, biar dia nggak cepet hancur, jadi biar tetap bagus nanti kalau dia udah matang ya. Nah, ini kita masak terus ya, kita mau bikin sedikit lebih. Ini kalau sudah seperti ini baru kita memberikan rasa garamnya ya. Kenapa saya ngasihnya belakangan? Itu tadi karena waktu saya membuat bumbu, cabenya saya kan pakai cabai giling yang saya beli ya. Itu cabai yang udah jadi. Kemudian juga saya menambahkan kelapa gongsengnya, itu kelapa gongseng yang juga sudah saya beli yang sudah jadi di pasar. Biasanya itu ada rasa asinnya. Makanya untuk menambahkan garamnya ini jangan buru-buru di awal. Setelah setengah jalan gini baru kita nambahkan garamnya. Tapi gitu pun saya harus ngicipin dulu, kalau ternyata nggak perlu nambah garam ya nggak usah. Ini kita icip dulu ya sebelum kita memberikan garamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sedikit saja tambahan garam yang kita butuhkan. Karena tadi memang cabenya itu udah berasa asin, kemudian itunya juga kelapa parutnya juga sudah berasa asin. Ini cukup menambah sedikit aja untuk memperkuat rasa garamnya aja. Nah, bagi yang suka saat ini boleh nambahkan penyedap rasa, tapi kalau yang nggak suka nggak usah, ini udah cukup. Nah, kali ini kami memakai penyedap rasa karena memang ini kita akan memakai kentang ini kan kuat menyerap bumbu ya. Nah, jadi kita memakai kentang, kemudian ini juga telur. Kan telur ini juga seperti harus dibumbui banyak gitu ya, makanya kami beri penyedap tadi. Ini kita masak lagi ya sampai sedikit lebih kental lagi. Ini sudah cukup kental, kita coba dulu ya kentangnya apakah sudah lembut. Kalau kentangnya sudah lembut berarti udah matang semuanya. Kita coba tusuk ya. Nah, ini kentangnya udah mateng, udah mudah ditusuknya, udah gampang. Nah, kalau telur memang udah dari awal kita masukin ya. Nah, ini kentangnya udah lembut ya. Nah, ini udah cukup masakan kita seperti ini. Kalau yang suka lebih kental bisa dimasak lagi beberapa menit lagi, tapi kebetulan kami di rumah ini suka yang seperti ini, nyemek-nyemek begini. Dibilang encer bukan encer, dibilang kental juga enggak, jadi udah mengental tapi belum kering. Nah, ini paling disukai di rumah ini seperti ini standarnya. Jadi masakan kita udah selesai, kalio telur dicampur dengan kentang. Ini rasanya enak banget, gurih, sedikit pedas. Itu gurihnya memang dari karena tadi kita pakai kelapa, memang yang kelapa asli ya, gurih, pedas, pokoknya bikin nikmat makan deh. Tinggal kita sandingkan dengan sayur rebusan aja udah cukup ini. Udah mantap rasanya. Dicoba ya, rasain nikmatnya. Terima kasih.